Selamat malam pemirsa. Hari ini kami kehilangan sosok teman, jurnalis muda, punya semangat besar dan mimpi yang tinggi. Kami ucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya Fitriana Nur Anissa. Semoga keluarga diberikan ketabahan dan kesabaran. Kita dengarkan bersama keterangan dari pihak keluarga berikut ini. Lain lebih sayang pada Fitriana Nur Anissa yang kebetulan almarhum ada penyakit yaitu autoimun. Jadi terus juga Metro TV, saya terharu karena almarhum sangat bercita-cita di dunia broadcast, termasuk di Metro TV yang pada tanggal 2 Mei memang memohon doa restu ke saya waktu untuk wawancara terakhir dengan direksi Metro katanya. Jadi saya doakan alhamdulillah Fitriana bergabung dengan Metro TV. Tapi ya mohon maaf ya kalau ada kekurangan dan kesalahan kepada semua pihak. Apabila Fitriana Nur Anissa berbuat salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga almarhumah diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Aumania, langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita pertama malam ini, saya mau bahas soal sadap menyadap yang makin canggih. Makin canggih. Jadi zaman sekarang semakin ngeri. Anda belum kentut, belum bunyi, sudah ada tahu aromanya seperti apa. Bau ikan asin campur sambal terasi nih. Ampun. Bisa aja saya. Iya. Dan semakin mengerikan kalau Anda pejabat. Salah kirim stiker GIF di WhatsApp, bisa jadi Anda masuk radar dan bakalan ditangkap. Jadi ceritanya begini ceritanya. Tanggal 10 Juli 2025 ada acara resmi judulnya Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di kawasan Ancol, Jakarta. Dalam acara itu Wakil Ketua KPK Johanis Tanak naik ke podium dengan wajah serius. Tapi isi pidatonya kocak. Ini kocak. Dia nggak bahas proyek fiktif, bukan juga suap tambang ilegal. Tapi yang dia sentil adalah isi WhatsApp bapak-bapak. Dia bilang jangan coba-coba kirim WA yang porno-porno. Waduh, ada pornonya. Begitu disadap semua terangkut. Biar gak ketahuan. Semua terangkut begitu disadap. Bapak-bapak yang lagi asik dengerin Johanis Tanak pidato duduknya langsung nggak tenang. Gelisah. Kayak mau utang. Mungkin langsung cek HP, cek galeri, cek grup WA. Ada yang ganti nama grup, ada yang left grup. Ada yang scroll TikTok lupa keranjang kuning belum di check out. Keranjang kuningnya kakak ada video baru. Ada link baru. Johanis Tanak juga bilang teknologi sadap KPK sekarang canggih. HP Anda bisa di-cloning, semua isinya bisa kebuka. Dari file dokumen APBD sampai file dengan nama yang banyak underscore-nya tuh. CCTV underscore salah, underscore lagi coblos. Underscore full, underscore part 2.3GP. Bisa aja centong sayur. Lucunya dengan teknologi penyadapan yang katanya canggih sampai bisa bobol chat yang harusnya jadi privasi. Tapi kenapa Harun Masiku yang dicari sejak 2020 masih jadi misteri? Harun Masiku sudah lebih dari 5 tahun masih aja nggak ada perkembangan. Ini buronan apa sudah jadi legenda urban? Kesenjangan buronan. Balik lagi soal sadap menyadap. Kata Johanis Tanak, pejabat nggak perlu khawatir. Karena KPK itu nggak asal nyadap. Dia jelasin kalau penyidik hanya menyadap pejabat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Nah, berarti pejabat yang ketahuan ngirim video porno di WhatsApp, dia sudah disadap. Dan kalau dia disadap, berarti dia sudah diduga korupsi. Mesum iya, korupsi juga iya. Kombo dosanya. Bisa aja dia. Nggak cuma duitnya yang panas, tontonannya juga panas. Dasar pejabat nakal cubit nih.
Uye. Tapi kenapa pas rapat yang duluan diungkap malah WA video aib bukan fokus bahas dugaan dana raib? Oh iya benar. Urusan duit hilang masih ditelusuri, giliran video mesum langsung dipublikasi. Ini KPK mau berantas korupsi atau mau berantas pornografi? Di sisi lain DPR lagi gaspol bikin RUU KUHP. Isi pasalnya semua penyidik bisa nyadap. Polisi bisa, PPNS bisa, imigrasi bisa, bea cukai bisa. Menanggapi hal itu Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi langsung bilang, jangan dong, itu pemaksaan, bisa disalahgunakan. Jangankan polisi, PPNS, imigrasi atau bea cukai, sekarang gebetan aja sudah punya fitur sadapan. Misalnya nih, cuma kirim emot senyum ke grup alumni, udah langsung diinterogasi tuh. Kamu senyum sama siapa tadi? Sama mantan kamu pas TK ya? Kalau didiemin dikira nggak dengerin. Ujung-ujungnya silent treatment mode getar. Dan akhirnya Komisi 3 DPR nggak jadi bahas pasal penyadapan di RUU KUHP. Diundur dulu katanya. Ini undang-undang apa utang-utang mundur mulu. Kayak penonton. Pas ditagih bayar utang, mundur aja besok ya bro. Belum ada nih. Besoknya ditagih lagi minggu depan ya bro. Minggu depan ditagih nggak nongol, udah pindah ke Pluto. Habibur Rahman bilang dia diingetin sama Wakil Ketua DPR Pak Adis Kadir. Katanya dari periode lalu sebenarnya udah ada niat bikin undang-undang penyadapan tersendiri. Niatnya sih bagus, tapi geraknya entar-entaran terus. Udah kayak bocah disuruh belajar, jawabnya entar-entar, giliran diajak mabar FF langsung tuh gas war. Uye. Terus Edi Hiarich, Wamenkum yang datang mewakili pemerintah juga bilang setuju. Semua setuju, semua angguk-angguk tapi nggak ada yang gerak. Koruptornya udah gerak kemana-mana. Undang-undangnya mager di situ aja. Ya namanya juga rencana, udah kayak pacaran sejak SD ujung-ujungnya batal nikah. Gara-gara beda selera catering. Yang satu maunya zupa sup. Yang satu lagi maunya sup zupa. Sama aja dong ya. Balik. Balik soal penyadapan dan pemberantasan korupsi, rakyat sih pengennya sederhana aja. Kalau mau pagi sore ya beli sendiri. Sederhana ya. Garing ya lawakannya. Jadi lapar ya. Jadi percuma punya alat sadap canggih, tapi lebih cepat cari chat mesum. Dan kalau sudah diduga korupsi, yang diungkap modusnya bukan mengungkap isi galerinya. Situ cari koruptor apalagi cari aktor. Buka galeri isinya selfie kayak foto pose gaya poster David Beckham tuh. Iya. Sadapannya ngeri tapi koruptornya masih dicari. Teknologinya canggih tapi penjahatnya masih chill ngopi di luar negeri. Ingat penyadapan itu bukan buat ngintip dosa kecil para pejabat, tapi buat tangkep yang nguras duit rakyat. Dan kalau memang serius berantas korupsi, jangan cuma sibuk cek emoji dan stiker, tapi lupa cek aliran komisi dan jejak transfer. Lanjut. Dari soal penyadapan, kita ke masalah pengangguran. Dulu kala orang tua kita bilang harus jadi sarjana ya nak. Biar bisa kerja yang enak. Dan masa depanmu cerah ya nak. Tapi nyatanya yang cerah cuma layar laptop. Tiap malam makin terang buat ngirim surat lamaran. Kedutan tuh mata kan. Yang nyautin bot lagi. Mohon maaf Anda belum memenuhi kualifikasi yang kami butuhkan. Jadi di negara ini sarjana nganggur bukan lagi kasus unik, tapi udah jadi tren musiman. Bukan karena nggak punya kualifikasi, tapi karena kesempatannya semakin pilih-pilih. Miris ya, tapi itulah realita. Perjalanan hidup ini tuh terjal. Perjalanan ini terjal, nggak cukup dijalanin pakai sabar. Butuh Mercy G-Class buat rabas. Bisa aja saya. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee bilang berdasarkan data BPS dari total 7,28 juta pengangguran di Indonesia,
Tercatat angkatan kerja di Indonesia yang berstatus menganggur terdiri dari lulusan diploma sebanyak 177.000 orang, lulusan SMK sebanyak 1,6 juta, lulusan SMA sebanyak 2 juta orang, lulusan SD serta SMP sebanyak 2,4 juta orang, dan 1,01 juta diantaranya justru lulusan universitas. Yang katanya pejuang skripsi, ujung-ujungnya jadi pejuang notifikasi. Buka email tiap pagi, inbox di refresh terus, isinya sama terus. Lamaran Anda masih dalam proses loading. Ini bukan karena sarjana zaman sekarang kurang pintar. Pengamat kebijakan pendidikan bilang ini karena kurikulum universitas masih ketinggalan zaman. Ibaratnya dunia kerja udah naik bus, tapi kampus masih ngotot naik delman. Mahasiswa diajarin teori langitan, padahal dunia kerja butuh skill lapangan. Jadinya pas lulus kayak ayam, sampai salah tuh kan. Pas lulus kayak ayam baru netes. Bingung, celingak-celinguk, nggak ngerti yang mana titipan atasan, mana yang kerja beneran. Padahal gampang banget bedainya kan. Kalau titipan atasan, masuk sebulan ketawa ketiwi naik jabatan. Kalau yang kerja beneran, mukanya perengat-perengut, dikit-dikit garuk-garuk. Jangankan mikirin jabatan, mikirin gaji cukup sebulan aja udah nyut-nyutan. Uye. Gimana penonton, relate nggak? Banget ya. Luar biasa. Pengamat ketenaga kerjaan nambahin, selain kurikulum yang gak link and match sama lapangan kerja, peluang kerja di sektor formal juga makin sempit. Data BPS Februari 2025 menunjukkan cuma 40,6% penduduk yang kerja di sektor formal. Sisanya harus cari akal di sektor informal. Akhirnya banyak sarjana banting setir, kerja apa aja yang penting hidup dulu. Ijazah asli apa palsu gak usah dipikirin. Penonton ketawa, saya waspada. Ekonom senior Indef Tauhid Ahmad bilang disrupsi sejak pandemi dan digitalisasi emang bikin dunia kerja jungkir balik. Tuntutan skill berubah, teknologi makin canggih dan lulusan kampus banyak yang ketinggalan karena masih sibuk hafalin teori, bukan aksi. Dikit-dikit literasi harus sesuai teori. Giliran disuruh aksi, bingung sendiri. Bonus demografi yang harusnya jadi peluang emas malah jadi bikin cemas. Alih-alih jadi kekuatan, anak muda produktif justru numpuk di barisan waiting list dunia kerja. DPR pun nyinggung soal anggaran pendidikan 2025 yang digelontorkan sampai 4,7 triliun rupiah buat kampus negeri. Tapi ternyata lulusannya masih belum siap kerja, cuma bisa pasrah. Ini Indonesia, percuma IPK tinggi kalau kalah sama yang IPK jongkok. Modal relasi dan koneksi bisa nikmati empuknya kursi. Banyak sarjana justru kejebak antara mimpi, ekspektasi, dan realita. Mimpinya punya jabatan komisaris, ekspektasinya punya gaji tinggi biar bisa flexing upload story. Tapi nyatanya lebih akrab sama job fair, dan gajinya nggak ada, utangnya di mana-mana. Dan kalau terus dibiarin, ini bisa jadi masalah sosial yang serius. Bisa jadi kita punya generasi overqualified tapi underpaid. Atau lebih parah, overqualified tapi unemployed. Sampai muncrat saya. Jadi pemerintah harus segera mereformasi pendidikan vokasi. Percepat digitalisasi tenaga kerja dan bikin sistem kerja yang nyambung sama industri masa depan. Jangan sampai gelar sarjana cuma jadi pajangan di lemari kaca. Kelihatannya doang mewah, tapi buat cari makan susah. Sudahi bilang banyak kesempatan, kalau yang bisa kerja bukan mereka yang punya kemampuan, tapi mereka yang punya kenalan. Ya, itulah sajian pembuka kami di Midnight Live. Selanjutnya kami punya berita lainnya yang tidak kalah menarik, tapi mendorong.
mendorong hasrat untuk nonton. Ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Didukung oleh Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Nah, kali ini kita akan baca berita lagi. HP lo mati, Tong? Mati nih. Tiba-tiba mati nih. Tiba-tiba mati? Iya. Jangan-jangan disedap tuh. Disadap. Disadap ya. Enggak. Lobet. Oh, lobet. Aduh, tadi bahas-bahas sarjana. Bu Rosa sarjana nih ngomong-ngomong nih. Sarjana. Iya. Asli tuh ya sarjananya ya. Asli dong. Iya, Gak mancing-mancing lah. Iya. Maksudnya skripsi mengerjakan skripsi dengan benar ya kan? Iya. Otong? Asli semua. Ini dong atas si palsu nih. Asli dong. Ya udah, daripada ngalor ngidul kita baca berita aja dah. Oke dong. Berita yang pertama, tim Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sukses menjemput, maksud saya menangkap. Kok menjemput ini? Maksud saya menangkap. Iya. Dua pria misterius berinisial S dan J yang dicurigai sedang menjalankan bisnis haram di sebuah mal di BSD Tangerang Selatan. Biasanya orang belanja sepatu, ini malah sabu. Waduh. Setelah melakukan pemantauan sejak 8 Juli, polisi akhirnya menciduk duo ini pada Selasa siang dan saat dibongkar ketahuan mereka menyimpan 1 paket sabu. Bukan oleh-oleh buat keluarga, ternyata isinya bikin celaka. Tidak puas hanya menangkap 2 orang, polisi melanjutkan penyelidikan. Klunya mengarah ke seseorang berinisial R yang tinggal di apartemen mewah di Tangerang Selatan. Bukan saya loh ya. Anda kan Tangsel ya. Tapi bukan ya? Iya, R-nya bukan saya ini. Iya. Dari mall ke apartemen ini jelas bukan sinetron tapi jaringan. R ditangkap pada Rabu pagi bersama 2 paket sabu ukuran jumbo. Beratnya lebih dari 1 kilogram. Kalau lebih dari 12 jam itu kan jam kerjanya penonton. Ketiga tersangka kini sedang menjalani pemeriksaan mendalam di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Polisi juga sedang mencari tahu siapa dalangnya, dari mana asal barangnya, dan siapa tahu ada pemain cadangan yang belum ditangkap. Lanjut terus ya. Lanjut terus. Oke, berita selanjutnya ada apa, Tong? Masih soal sabu. Kali ini seorang PNS di Riau ternyata bukan cuma punya SK, tapi punya SS alias stok sabu. Pegawai negeri sipil berinisial IB, warga desa Buantan Besar, diamankan tim Res Narkoba Polres Siak di sebuah rumah. Saat itu, ia sedang menunggu pembeli, kayak lagi nunggu pesanan online. Tapi isinya bukan makanan. Dari lokasi penangkapan, polisi menemukan 1 paket sabu, timbangan digital, dan pipet plastik yang sudah dimodifikasi. Kalah tuh motor. Saat ditanya, IB mengaku barang haram itu miliknya dan katanya dapat dari seseorang berinisial HE. Tapi tenang, polisi sekarang lagi ngegas nyari HE. Bukan HE alias hehehe. Itu mah ketawa. Ini serius. Ini serius ya? Lagi dikejar HE. IB sekarang sudah ngantor di tempat baru, alias Mapolres Siak. Jabatannya sekarang tahanan. Bukan yang ngurus surat dinas, tapi ngadepin pasal berlapis dari Undang-Undang Narkotika. Buat yang lain, kalau jadi PNS, kerja yang lurus. Jangan malah nyambi jadi pengedar sabu. Ingat,
negara sudah kasih gaji. Bagus. Jangan balas dengan aksi tak terpuji. Saya juga PNS nih. Panas. Masa sih? Orang panas begini kok? Iya, sama dong. Ayo. Oke, kita lanjut lagi. 3 orang jadi korban dalam insiden tabrak lari yang bikin netizen geleng-geleng kepala. Kalau ngangguk-ngangguk gimana, Tong? Itu geleng-geleng. Iya. Oke, pelakunya seorang pria warga negara asing asal Tiongkok. Lokasinya di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Bukan nabrak tembok, tapi minibus dan 1 pengendara motor. Yang bikin tambah ngeri, pelaku ternyata dalam kondisi mabuk berat. Saat ditolongin polisi, bukannya diem terima kasih, malah ngerampas mobil patroli. Emangnya main GTA? Bintang 5 nih, ceng. Aksi pelaku langsung bikin pengendara lain ikut jadi pahlawan. Mereka berusaha menghadang mobil itu. Beruntung pelaku akhirnya berhasil diamankan. Sementara para korban yang mengalami luka parah langsung dilarikan ke rumah sakit. Kita doakan semoga lekas pulih dan tidak trauma. Betul. Baik, dan selanjutnya kami juga masih punya informasi ya. Dan kita akan menghadirkan bintang tamu. Bintang Sebuah tamu yang band yang sudah terlatih. Patah hati. Sudah ada cue-nya tuh ya dari Otong ya. Penasaran kan penonton? Saya juga penasaran. Jadi kita jeda dulu, nanti kami akan kembali dengan informasi lain. Tetaplah di Midnight Live. Didukung oleh Tidak terasa udah hari Jumat nih ya. Ini waktunya TGIF. Apa tuh? Thanks God, it's Friday. Iya, Aumania sudah punya rencana apa nih buat akhir pekan? Kan? Kalau buat minggu depan kan kita siaran tiap hari katanya. Nggak tiap hari juga, Senin sampai Jumat. Libur 2 hari. Ya, semoga semua diberikan kelancaran. Amin. Semoga sehat terus kita ya semua. Semoga ya. sehat terus, fit terus ya. Harus tuh. Kalau masih bingung mau pergi kemana, apalagi buat para orang tua nih yang pengen ngajak anaknya jalan-jalan sebelum mulai masuk ajaran baru pekan depan, bisa datang ke Wahana Pasar Malam di Jakarta Fair 2025. Wah, di Kemayoran nih ya. Ya. Dan buat informasi selengkapnya kita ikuti liputan jurnalis Metro TV Elma Rosana dan juru kamera Putra Dwi Laksana untuk Anda berikut ini. Jakarta Fair 2025 menjadi salah satu pilihan untuk keluarga, khususnya ini yang membawa anak-anak dapat menghabiskan waktu baik di akhir pekan maupun di hari-hari biasanya, karena ada salah satu spot yaitu permainan wahana yang banyak sekali pilihannya, mulai dari biang lala, kemudian ada pontang-panting, ada istana balon dan lain sebagainya yang bisa dicoba khusus untuk anak-anak dan juga pastinya ramah. Nah, kita akan coba tanya langsung nih sama salah satu orang tua yang kayaknya dari tadi nunggu sang buah hati ya untuk mencicipi ataupun mencoba berbagai wahana yang ada di Jakarta Expo 2025 di J-Expo Kemayoran Jakarta. Halo Ibu, dengan siapa Ibu? Dengan Sari. Ibu, tadi saya lihat lagi nemenin anaknya ya Bu ya untuk bermain wahana. Mungkin bisa diceritakan Bu, tadi nyobain wahana apa aja sih? Tadi baru mulai, kita baru masuk langsung nyobain pontang-panting. Habis itu mau nyobain yang kuda-kudaan, komedi putar. Gitu. Ibu ini baru pertama kali ke Jakarta Fair atau udah pernah sih Bu? Tiap tahun sih kayaknya kita pasti nggak pernah absen ke Jakarta Fair. Nah,
ini kan wahananya ramah anak juga ya Bu. Nah mungkin aktivitas apa lagi sih Bu yang bisa direkomendasi ini buat pemirsa Metro TV gitu, yang khususnya membawa anak-anak gitu Bu? Oh gitu. Sekarang sih makin banyak ya permainannya, saya lihat ya. Kalau kita masuk dari pintu yang ini, nah ini semuanya permainan anak. Terus biasanya kalau anak-anak tuh paling suka dibawa untuk beli snack, beli ciki-ciki yang udah dibanding-banding gitu sih biasanya. Ya. Nah Bu, terakhir ini kan lagi libur sekolah juga ya Bu ya untuk anaknya ya Bu, dan banyak promo diskon juga di Jakarta Fair. Nah tertarik buat belanja juga nggak sih Bu? Iya biasanya sih, kita pasti ngincer ini sih yang lagi sale besar-besaran biasanya. Siap, terima kasih banyak Bu Sari, ini selamat kembali menemani sang anak untuk bermain di wahana ya Ibu ya, terima kasih. Nah pemirsa, selain wahana yang ada di Gambir Expo ataupun di Pasar Malam Festival ini, ada juga kereta warawiri yang pemirsa Metro TV bisa cobain untuk membeli tiketnya langsung dan langsung bisa ikut berkeliling untuk melihat 1.550 booth yang sudah tersedia di Jakarta Fair 2025 J-Expo Kemayoran Jakarta, yang akan berlangsung ini tinggal menghitung hari sampai tanggal 13 Juli 2025. Dari Jakarta, Elma Rosana, Dwi Putra, Metro TV. Sendiri tak sendirian, berdiri tak kesepian. Memang kadang ada tanya di hati, di manakah dia bersembunyi. Bahagia adalah pilihan, bukan hasil akhir pencarian. Aku percaya akan ada saatnya aku menemukannya, meski saat ini entah di mana dia. Mungkinkah aku yang tak menyadarinya, tetap percaya semua ada waktunya. Aku jalani saja ini dengan sebaik-baiknya. Bahagia adalah pilihan, bukan hasil akhir pencarian. Aku percaya akan ada saatnya aku menemukannya, meski saat ini entah di mana dia. Mungkinkah aku yang tak menyadarinya, tetap percaya semua ada waktunya. Aku jalani saja ini dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. The Rain, keren. Gimana penonton penampilan The Rain tadi? Pada kangen kan sama The Rain? Mas Aang, Mas Ipul, waduh Mas Indra, Mas Iwan, sehat-sehat lo semuanya lo, luar biasa. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol langsung nih ya? Yuk. Oke, baik, silakan duduk Mas Aang. Silakan Mas Ipul, Mas Indra, dan juga Bebas Mas duduk di Iwan. mana aja. Kita nggak rebutan kursi ini. Nggak perlu sampai pemilu buat rebutan kursi ya. Oh, siap, tenang aja ya. Pokoknya
kursi komisaris sudah aman. Tapi kita ngobrolin musik nih. Iya dong. Sama The Rain yang usianya sudah menjelang 24 tahun, betul? Alhamdulillah. Apa nih resepnya bisa solid sampai mau menjelang 24 tahun dan personilnya juga masih ini juga nih berempat. Solid. Coba dari Mas Indra. Ya banyak ketawa bareng. Tadi kita di belakang nonton Midnight Live ketawa-ketawa bareng. Padahal kita serius semua ya. Iya. Kita bercandanya serius nih. Tapi ketawa tapi deg-degan juga. Saya ketawa, penonton waspada. Kembali. Penonton ketawa, saya waspada. Jadi gimana Mas Indra? Atau mungkin bisa ceritalah Mas Iwan, Mas Aang, Mas Ipul. Resepnya 24 tahun nih, bisa solid. Mungkin semakin kesini semakin tahu satu sama lain ya, semakin ngerti gitu. Jadi ya udah dijalanin aja gitu. Seperti lagu yang barusan tadi gitu ya. Iya. 24 tahun lalu kami cuma 4 orang anak kuliahan yang suka ngejam bareng di studio. Dan ternyata umurnya nambah tapi ketika berempat bermain musik di studio itu kayak waktu itu nggak berjalan gitu. Kayak ada yang nggak tergantikan. Nah itu mungkin itu. Nggak pernah berantem nih berempat? Sering. Sering. Biasanya masalah apa tuh Mas Aang? Apa ya? Milih makan siang. Gratis? Enggak ya? Gratis sama yang mau bayar. Bisa gitu kan? Enggak, antara masakan Padang atau yang lain. Itu satu porsinya 10.000 juga. Tetep aja, udahlah. Udah ya. Udah sama. Mas Ipul, cerita dong dulu awal-awal gimana ngeband bareng The Rain. Dan akhirnya sekarang namanya juga ya ngetop gitu kan, semakin top, salah satu band top tanah air. Kita siapa sih yang nggak tahu The Rain? Mau musim kemarau, mau musim hujan, The Rain namanya. Gimana tuh Mas Ipul? Kita berangkatnya sebenarnya dari kata Indra tadi, cuma anak kuliahan yang ngeband bareng gitu. Awalnya cuma dari nongkrong di studio yang sama, bikin lagu, main musik bareng, bisa memperdengarkan. Waktu itu masih main di kampus-kampus, itu udah cukup bahagia. Sampai kemudian bisa rilis album pertama dan tiba-tiba 24 tahun kemudian masih bareng, itu kayak apa ya, kayak mimpi yang nggak mimpi gitu. Iya. Kita masih solid gitu kan. Iya. Itu ibaratnya ya persahabatan aja kan sering konflik, apalagi di ngeband bareng. Bisa hampir 24 tahun ini luar biasa. Dan di tahun 2025 ini The Rain sudah mengeluarkan 2 single. Ya. Yang pertama berjudul Di Bawah Hujan, dan sekarang juga mengeluarkan single Sendiri Tak Sendirian yang baru saja kita dengarkan bersama-sama ya. Nah, apa yang membuat akhirnya kalian teman-teman The Rain ini bersemangat untuk berkarya di tahun 2025 ini? Mas Indra. Ya, kita nggak pengen cuma bermodalkan hits-hits lawas. Ya, kita bersyukur punya lagu kayak Terhati Patah Hati, Gagal Bersembunyi, bahkan yang jadul kayak Dengar Bisiku yang bisa bikin kita masih manggung sampai sekarang. Tapi rasanya senang sekali menemukan lagu-lagu baru dan merilis lagu-lagu baru tersebut tanpa tahu apa yang akan terjadi gitu. Jadi biarlah nanti waktu yang menunjukkan jawabannya. Yang penting kita masih bisa bikin karya, yuk bikin karya baru. Ini musisi ya. Tapi kalau prosesnya sendiri berapa lama itu, Mas Iwan, dalam menciptakan 2 single ini? Biasanya kita sudah mengumpulkan beberapa materi mentah, terus kita bikin workshop, nanti dari situ akan kesaring tuh mana yang kira-kira potensial buat kita rilis dalam waktu dekat. Nah itu kita fokus di situ. Biasanya mungkin sebulan gitu ya, satu lagu sebulan. Ya, kadang-kadang digarap di jalan gitu. Kalau pas jadwal lagi padat gitu. Nah ini juga nih tadi malam kita main di Bogor sampai habis. Iya. Mohon maaf. Enggak tetap oke tadi kan? Oh, makasih. Semangatnya luar biasa loh. Kita kan sama-sama bawa bapak ini ya. Kita. Sama kali. Nanti kita akan berbincang lagi soal The Rain dan juga apa harapannya ke depan ya. Tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa Aumania tetaplah di Midnight Live.
Didukung oleh Kembali lagi di Midnight Live. Masih bersama The Rain di sini. Oke, kita akan bicara soal penggemar ya. Tentunya ini memotivasi juga The Rain untuk terus berkarya ya. Apa arti penggemar untuk The Rain? Energi ya. Iya. Penyemangat mereka. Mereka itu yang biasa nanya kapan nih rilis single baru, kapan nih album. Jadi itu yang bikin kita tetap semangat gitu. Terpacu ya. Kompor. Dan mereka nggak peduli The Rain itu lagi populer atau enggak ya. Tetap support itu namanya fans sejati itu gitu ya. Tetap support band kesayangannya. Ada pengalaman unik nggak dengan penggemar? Oh, banyak banget. Salah satunya apa contohnya? Salah satunya misalnya ada yang kirim DM ke kita bikin ilustrasi gambar kita, terus kita ajak kerja sama profesional. Akhirnya nggarap music videonya kita atau artworknya kita. Jadi senang amat dari cuma obrolan di media sosial jadi partner. Jadi partner ya, partner bisnis, partner kerja ya. Nah, pastinya kan dulu awal-awal The Rain mulai memiliki nama begitu ya di Belantika Musik Indonesia. Belantika Musik Indonesia jauh banget ya. Mentang-mentang diundang. Saya udah tua soalnya. Nah, dulu gimana tuh, sempat star syndrome nggak? Pernah nggak star syndrome? Dulu belum terlalu ini ya. YouTube juga belum ada ya. Gitu. Jadi tapi kan dengan penggemar yang wah. Dulu itu cuma bahagia kita bisa main ke kota-kota di Indonesia, seluruh Indonesia itu udah rasanya udah seneng banget. Nggak kepikiran bahwa kita populer, kita terkenal itu nggak mikir ke situnya. Kita tuh ayo main di mana, ayo main di mana. Dan nggak lama kemudian kita sempat tenggelam juga ya. Jadi kalau star syndrome jatuh abis itu. Bahkan Terhati Patah Hati itu ditulis waktu saya waktu itu jadi karyawan di media cetak waktu itu. Mas Indra yang nulis? Iya, jadi pulang kantor, genjrengan, wah jadi nih kirim anak. Gitu. Ternyata bikin kita bisa jalan lagi. Gitu. Iya. Ternyata Mas Indra orang kantoran juga ya. Pernah. Sama kayak kita. Office hour. Kita. Emang penonton office hour. Lembur terus. Aduh, gimana Mas Aang deh, Mas Aang cerita dong. Ini soal arti penggemar yang terus memotivasi. Apa pengalaman-pengalaman seperti apa yang membuat Mas Aang atau Mas Ipul ya terus termotivasi begitu? Ya banyak yang ngikutin The Rain itu dari mereka sekolah atau kuliah gitu. Oh ya? Sekarang udah berumah tangga, punya anak gitu. Tapi mereka kalau kita show gitu kadang datang gitu. Iya. Udah kayak temen aja gitu. Nostalgia bertumbuh bersama. Bertumbuh bersama. Menua bersama. Menua bersama. Band Top 40 ini. Band Top 40. 40-an. Iya. Maksudnya 40 tahun ya. 40 tahun ke atas. Oke, Tapi nggak kelihatan 40 tahun lah. Kayak 39. Udah tipis lah. Mulai. Mas Ipul gimana Mas Ipul? Pernah nggak dulu ketemu penggemar yang historis banget tuh kalau ketemu The Rain, punya pengalaman unik seperti itu nggak sih? Ya, pasti ada di 1-2 tempat, di 1-2 orang tuh pasti akan ada yang seperti itu. Ya kita sih ya senang-senang aja gitu. Selama kita untungnya teman-teman ini kalau manggung itu bukan yang habis manggung terus mau main kemana, enggak. Kita lebih suka habis manggung itu pulang ke kamar hotel, mandi air hangat, terus selimutan tidur. Oh, anak rumahan ya. Pakai koyok nggak? Kalau sekarang mungkin ya. Nah, tips dong buat band-band baru, gimana sih biar bisa solid, biar bisa kompak, apalagi The Rain sudah hampir 24 tahun. Dari Mas Indra deh. Ya menerima bahwa kalau bandnya personelnya 5 berarti kepalanya 5, otaknya ada 5 gitu.
jangan merasa lebih berjasa dibanding teman-teman yang lain. Oke. Satu lagi nih saya nih mau nanya nih, lagi rame tentang riders nih. Kalau Deren ridersnya gimana nih? Sederhana kah atau? Ya dari dulu sampai sekarang tetap cuma jajanan pasar aja. Karena biasanya jajanan pasar tiap daerah tuh berbeda-beda. Beda. Oh jadi ini ya pengen nyobain tiap daerah? Iya itu aja sih. Main ke Sulawesi di siapa? Jalan Kote. Ada Panada ya. Tapi sederhana juga nggak murah loh. Beda. Itu brand yang berbeda ya. Joknya ya. Itu maklum ya Pak ya, Bapak-bapak. Joknya pagi sore banget. Belum ada yang minum Maimbau. Di ruang tunggu kan jajanan pasar. Iya. Iya nggak sih? Makanya kami bahagia tadi. Itu. Keren Juki. Tim kita. Minggu depan seblak ya, seblak. Nah, target di tahun ini apakah cukup 2 single atau ada project-project lainnya untuk memuaskan para penggemar, Mas? Dalam waktu dekat kita akan rilis single lagi. Sebenarnya targetnya album sebenarnya. Cuman kita lihat aja nanti ya gimana ya kalau bisa dapat album ke-8. Ya, targetnya itu. Wow. Kita doakan yang terbaik untuk Deren. Terima kasih. Terus berkarya demi memajukan belantika musik. Deg-deges. Kita lihat dulu tayangan yang berikut ini pemirsa. Pintu D4, terima kasih. Your attention please customers ready. Dan Midnight Live hari ini akan ditutup dengan penampilan Deren. Judulnya apa, Tong? Terlatih patah hati. Aku sudah mulai lupa saat pertama rasakan marah oleh harapan yang pupus hingga hati cedera serius. Terima kasih kalian barisan para mantan dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih. Yo, begini rasanya terlatih patah hati, hadapi getirnya
Lama tak ku dengar tentangnya. Yang paling dalam tancapkan luka. Satu hal yang aku tahu, apa? Terkadang dia juga rindu. Terima kasih kalian, barisan para mantan, dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih. Minta noise. Begini rasanya, terlatih patah hati. Hadapi dirinya, terlatih disakiti. Bertepuk sebelah tangan, sudah biasa. Ditinggal tanpa alasan, sudah biasa. Luka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi. Terima kasih teman-teman Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.